A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nafiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita tingkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang telah kita terima selama ini. Segala sesuatunya tanpa jeda yang selalu dikucurkan kepada Allah, yang dikucurkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, kepada keluarga kita dan anak cucu kita. Oleh karena itu juga marilah kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, salawat dan salam tentunya kita aturkan juga kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya nanti sampai yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kita semua juga anak cucu kita dan dzurriat kita nanti mendapatkan syafaat dari beliau di akhir zaman. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pagi hari ini saya akan melanjutkan sharing saya mengenai kuantum rezeki yang kemarin sudah kita bahas, yaitu menjawab dua pertanyaan yang sering beredar di kalangan masyarakat kita. Kalau Allah sudah menjamin rezeki kita, mengapa banyak anak-anak kelaparan, banyak anak-anak yang meninggal dunia? Nanti berikutnya, kalau Allah sudah menjamin rezeki kita, mengapa kita harus bekerja keras, misalnya begitu? Supaya apa, Bapak sekalian? Supaya insya Allah mudah-mudahan iman kita menjadi bertambah mantap dan amal kita semakin yakin. Kemarin kita sudah sampaikan bahwa kita meyakini sepenuhnya, karena di dalam Al-Quran kita sudah ada nasnya bahwa rezeki adalah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala yang sering kita sebutkan di dalam surat Hud ayat 6 ya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahu rizquha. Dan tidak ada satu binatang melata di muka bumi ini melainkan Allah telah memberi, Allah telah menjamin rezekinya. Nah, di dalam surat Ar-Rum ya, dalam surat Ar-Rum ayat 40, Allah lah yang menciptakan kamu, yang menciptakan kita sebagai manusia, kemudian memberimu dan memberi kita rezekinya ya. Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum. Jadi ini dasar yang paling kuat bagi kita Bapak Ibu sekalian, bahwa kita meyakini rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah sampaikan bahwa kalau begitu kenapa kalau rezeki sudah dijamin itu ada kelaparan gitu ya. Kemarin kelaparan itu kan salah satu dari bentuk musibah. Tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Ustaz tadi mengenai bagaimana kalau kita menghadapi musibah. Nah, kita memahami Pak Ibu sekalian bahwa kelaparan adalah salah satu ujian bagi manusia. Hal ini kita tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 155, wala nablu wannakum bisai'in minal khaufi minal ju'i wa nagsi minal amwali wal anfusi wa samarat wa basyiris syabirin ya. Kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan. Nah, salah satu pentingnya itu ujian Allah itu bentuknya macam-macam. Tadi disampaikan bahwa salah satunya adalah ketakutan, kemudian kelaparan, kekurangan harta
ya kan? Kelemahan jiwa dan buah-buahan. Buah-buahan itu kan berarti harta kita ya. Apa itu pertanian kita lah, kebun kita gitu kan ya. Jiwa tadi disampaikan, misalnya kita meninggal oleh saudara kita, ibu kita, keluarga kita, anak kita dan lain sebagainya. Ya. Bahwa ujian salah satunya tadi adalah kelaparan, Bapak Ibu sekalian, itu sudah menjadi bagian dari takdir Allah yang harus kita yakinin akan sampai kepada siapapun, tidak memandang dia masih anak-anak, sudah dewasa, tidak memandang itu di negara muslim atau di negara non muslim, ya enggak? Sehingga kita akhirnya memahami bahwa kenapa, mohon maaf, saudara-saudara kita muslim di Afrika banyak yang kelaparan, masih anak-anak, kan begitu ya? Sehingga sampai meninggal dalam kondisi kelaparan, ya karena ujian yang diberikan oleh Allah kepada saudara-saudara kita yang muslim di Afrika. Lah dia kan masih anak-anak. Kenapa harus diuji? Nah, inilah tadi disampaikan bagian dari ujian tidak memandang anak-anak, tidak memandang dewasa. Jadi anak-anak juga diantara kita saja gitu kan ya. Ada anak-anak yang sudah meninggal. Bahkan masih di dalam kandungan sudah meninggal, baru lahir 1 tahun, 2 tahun, bahkan beberapa bulan juga ada yang sudah meninggal. Kita melihat zaman COVID kita, Bapak Ibu sekalian ya, itu tidak memandang itu masih bayi, remaja, dewasa atau senior. Ya kalau ujiannya itu dia meninggal waktu itu, ya sudah meninggal. Nah itu adalah ketetapan. Kenapa? Itu bagian ketetapan dari takdir Allah yang tadi sudah disampaikan tadi, sudah ditetapkan di dalam Lauhul Mahfuz. Bapak Ibu sekalian, Allah menetapkan takdirnya itu di dalam 5 catatan. Di dalam 5 catatan. Salah satunya adalah 50.000 tahun sebelum segala sesuatunya diciptakan. Kedua adalah ketika kita belum berbentuk apapun, berada di tulang sulbi ayah dan ibu, atau di bagian tulang sulbi ayah orang tua kita, ya enggak? Ketika kita berada dalam kandungan ibu kita, ya enggak? Itu yang ketiga. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, kita akan menjawab bahwa kenapa banyak anak-anak juga yang meninggal. Nah, ini kita sampaikan Bapak Ibu sekalian, kematian itu bagaimana hubungannya dengan rezeki kita yang katanya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara kematian, tentunya penjelasannya akan kembali lagi bermuara ke dalam takdir yang sudah Allah tetapkan. Oleh karena itu kan takdir itu bagian kekuatan di dalam kita beriman, ya enggak? Karena takdir itu adalah rukun iman yang berapa Ustaz? Rukun iman yang ke-6, tiang keimanan kita. Kalau sudah semuanya mengarah ke situ, ya udah, sami'na wa ata'na, udah nggak bisa apa-apa lagi. Kan gitu. Bahkan sebagaimana contohnya ketika calon istrinya Zubair itu kan, Zubair itu masih ingat Bapak Ibu sekalian ya, putra angkatnya Rasulullah. Nanti kita bahas tentang Zubair ya, karena waktunya sedikit. Nah, karena kematian itu adalah hal yang gaib, kita paham sekali itu. Nggak ada orang pun yang tahu kematian, bahkan ada orang yang memberikan suatu ceramah tentang kematian, bahkan dia meninggal duluan kan. Begitupun dengan takdir. Maka tentunya Bapak Ibu sekalian, referensi dan penjelasannya yang paling tepat adalah berdasarkan dengan Quran dan
hadis Rasulullah. Karena hal yang gaib itu tidak tertulis di dalam sains ilmu pengetahuan. Sains dan ilmu pengetahuan itu menulis ketika itu sudah diketahui dan ada faktanya. Nah, ini gitu ya. Nah, di dalam surat Al-Anbiya ayat 35 kita sangat mengenal sekali ayat ini, yaitu kullu nafsin dha'iqatul maut, ya. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan kematian. Nah, artinya apa? Kalau tiap-tiap berjiwa, sementara jiwa itu, kita mengenal bahwa itu adalah ruh, itu sudah ditiupkan oleh Allah lewat malaikat kepada kita sebagai calon manusia ketika berada di kandungan ibu kita umur 4 bulan. Berarti ketika kita masih di dalam kandungan ibu kita umur 4 bulan, kemudian roh ditiupkan, maka jadilah dia disebut manusia. Dengan begitu apa konsekuensinya? Berarti dia memiliki jiwa. Berarti dia sudah ditetapkan kapan dia akan meninggalnya. Sehingga kembali lagi istilah meninggal tidak ada. Oh, ini yang tua duluan. Enggak lah. Kembali lagi kepada kondisi COVID kemarin. Dari yang anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, seret semuanya kalau memang takdirnya sudah ditetapkan. Jadi kita tidak bisa membantah bahwa loh itu masih anak-anak kok sudah meninggal, kan gitu. Karena memang ketetapan Allah sudah begitu. Ya, ketetapan Allah sudah begitu, meskipun dia anak-anak tetap meninggal bisa saja. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, juga disampaikan dalam hadis Rasulullah SAW bahwa ajal atau kematian adalah salah satu takdir manusia yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Ya, 50.000 tahun Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum menciptakan langit dan bumi. Selanjutnya juga dipertegas bahwa ketika janin, tadi sudah disampaikan bahwa ketika janin berusia 120 hari atau 4 bulan, maka ketetapannya itu 4 ketetapan sudah ditetapkan, salah satunya adalah ajal. Artinya Bapak Ibu sekalian, kita juga memahami lagi bahwa ajal kematian manusia itu sudah ditulis dan ditetapkan kapan waktunya dan di mana dia berada. Apakah ia masih janin, masih bayi, anak-anak, atau bahkan remaja dan dewasa, itu sudah ditetapkan. Bahkan di mana dia berada. Ngumpet di bunker misalnya. Waktunya meninggal ya ketetesan air aja bisa meninggal. Karena airnya itu apa? Air yang mematikan misalnya begitu ya. Air yang mematikan, racun yang mematikan itu apa itu, yang satu tetes langsung kayak out gitu ya, ada ya. Kira-kira begitu. Nah, kalau toh Bapak Ibu sekalian, kelaparan dan ajal itu sebagai ujian bagi manusia dianggap hal yang buruk. Nah, ini yang sering kita dengar, kita alami. Bahwa kematian ujian manusia yang masih muda itu dianggap hal yang buruk oleh manusia. Bahkan sebenarnya Bapak Ibu sekalian, kita sebagai orang yang beriman, kita harus meyakini bahwa itu adalah sebagian dari takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting dan urgen, apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang terbaik bagi manusia, bagi kita. Hanya tinggal sering kita sampaikan bagaimana kita melapangkan hati kita, bagaimana kita mengambil sudut pandang yang lain terhadap peristiwa itu. Saya tadi udah menyampaikan begitu panjang lebarnya, sudut pandangnya sampai 10, Bang. Bayangin, kalau itu kita bisa pegang itu ya, sudut pandang 10 sudut pandang terhadap suatu musibah yang kita terima misalnya. Nanti kita jangan ngomong, ya Pak Haji enak aja ngomong begitu, nggak pernah ngalamin. Nah itu sering yang begitu. Juga ngalamin ya? Sudah sering Pak Haji. Dan memang harus kita yakini ketakdiran kita kan gitu ya.
Sederhana misalnya sederhana. Kita bisnis online, lagi ramai bisnis online kan? Tapi Bapak Ibu bisnis online nggak ya? Beli online lah, bukan bisnis. Beli sesuatu secara online, bolehlah 200.000, 500.000. Kemudian ternyata barangnya tidak ada, alias bodong. Kira-kira Bapak Ibu gimana itu? Hilang 500.000 nih. Pasti ngambek gitu kan ya. Bapak Ibu sekalian, kemarin saya mengalami Bapak Ibu. Saya itu beli online 1 juta gitu kan ya. 2 bulan tuh barang nggak datang. Saya WA itu bisa loh kontakan itu. Saya juga heran. Kontakan, ya Pak Haji lagi dicek. Ya Pak Haji lagi dicek gitu terus gitu. Masya Allah. Akhirnya apa? Setelah 2 bulan tuh saya kemudian sampaikan, ya Allah, jika ini benar rezeki saya, kembalikanlah dengan sebaik-baiknya. Kalau memang ini rezeki dia, gitu kan ya, mohon maaf misalnya dia penipu, ternyata alhamdulillah enggak gitu ya. Jadikanlah itu sebagai wasilah untuk dia tetap bisa beribadah kepadamu. 3 hari Bapak, itu ditransfer balik gitu. Masya Allah, berarti masih rezeki saya kan ya. Langsung udah keluarin dulu kan gitu. Rezeki mau hilang nggak jadi kan harus segera dikeluarin itu. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi memang ya begitulah kira-kira. Nah, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW bersabda, iman adalah engkau beriman kepada Allah. Ini sangat jelas sekali dalam hadis Jibril gitu kan ya. Malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Dalam tanda kutip, menurut kita. Nah, sekali lagi loh ya, menurut kita. Hadis Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, Bapak sekalian juga kita melihat dalam surat Al-A'raf ayat 34 bahwa tiap-tiap umat itu mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya mereka tidak dapat mengundurkannya barang sedetik pun, atau tidak juga bisa memajukannya sedetik pun. Nah, jadi sehingga kadang kita sering sekali merupakan suatu harapan kita, setiap 100 tahun terjadilah perubahan di dalam dunia Islam kan gitu ya. Ya berarti kira-kira gitu, kira-kira kita kan berharap ya Indonesia emas kan gitu. Setelah merdeka 100 tahun lagi, berarti tahun berapa Pak RW? 100 tahun dari tahun 45 kan gitu ya. Nah itu mudah-mudahan itu nggak lama loh itu, kurang hanya 20 tahun loh itu ya. 20 tahun itu hanya 2 periode presiden. Kalau rata-rata presiden itu 2 periode. Ya tapi kan selama ini rata-rata presiden kita kan 2 periode ya. Mintanya 2 periode, 3 periode. Jadi sudah nggak lama lagi. Kita harus bersiap-siap nih, berarti apa? Anak-anak kita ini bukan sampai cucu lagi. Anak-anak kita mudah-mudahan bisa ya mencicipi Indonesia emas. Yang kata orang Jawa itu adalah gemah ripah loh jinawi, ya kan? Manen tanpa nandur, memang ada Pak Haji begitu ya? Manen tanpa nandur. Masya Allah ya. Ya, kita ngambil ikan tinggal jaring, ya kan? Kita ngambil singkong tinggal nancepin batang. Itu katanya plus kalau itu mah. Kira-kira begitu. Mudah-mudahan itu bisa sampean, amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, dan itu memang menjadi bagian yang diyakinin hampir seluruh dari orang-orang Muslim seluruh dunia, bahwa setiap 100 tahun perkiraan itu maka kekuasaan itu akan dipergulirkan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Nah, dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda,
sesungguhnya Rohul Kudus, malaikat Jibril telah membisikkan dalam batin Rasulullah SAW bahwa setiap jiwa tidak akan mati sampai sempurna ajalnya dan dia habiskan semua jatah rezekinya. Nah, Pak Haji, berarti anak-anak itu gimana rezekinya? Ya memang segitu. Anak-anak rezekinya misalnya hidup 4 tahun atau hidup 5 tahun, bahkan hidup sekian bulan. Ya rezekinya aja memang ditakdirkan di laut mahfuz hanya segitu. Ketika rezekinya itu habis ya, kemudian datanglah malaikat maut. Kemarin sudah saya sampaikan, ada seorang pasien sampai koma misalnya beberapa bulan, mohon maaf nggak meninggal gitu. Kemudian ketika siuman yang diminta apa? Haus kan gitu. Hanya seteguk air Bapak Ibu sekalian, rezeki terakhir dia meninggal dunia. Seteguk air ini loh belum dikasihkan, belum diterima oleh dia, nggak meninggal, koma. Masya Allah ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, nah dengan begitu kita akan memahami bahwa siapapun yang rezekinya sudah habis dipakai, ya habis pakai, jadi kontrak hak guna pakai sudah habis, jangan minta diperpanjang lagi. Jangan minta panjang lagi ya. Habis dipakai maka ia akan menemui ajalnya, tidak peduli ia umur berapapun, dalam kondisi saat ini statusnya apapun, apakah dia ustadz, dia syekh, dia wali, dia pejabat, ya kalau memang sudah waktunya ya sudah, nggak bisa entar dulu ini tugas dan fungsi, tugas pokok dan fungsi saya sebagai bupati belum selesai, jangan cabut dulu, nggak bisa aja. Masih baru naik misalnya, ya tetap aja nggak bisa gitu ya. Udah korban berapa ratus miliar itu, walau alam ya. Nah, berarti kalau demikian Bapak Ibu sekalian, yang masih ada anak-anak pun yang sudah meninggal sebabnya karena sakit, kecelakaan, kelaparan atau apapun hal itu Bapak Ibu sekalian, karena memang jatah rezekinya sudah habis. Kenapa? Takdir itu berlaku juga ada asbabnya, kan begitu. Jadi dalam tanda kutip kalau kita itu tidak ujuk-ujuk, nah kira-kira begitulah ya. Berarti apa Bapak Ibu sekalian? Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah jatah rezeki yang sakit, pada dasarnya ya seperti itu. Jadi tidak bisa ya gara-gara Covid. Nah, ini tidak bisa ini sebenarnya. Ini sering kita sampaikan waktu Covid dulu ini. Gara-gara Covid ini ya itu nggak bisa. Allah sudah menetapkan seluruh dunia mendapatkan Covid, termasuk Indonesia. Yo kok mau ini ada lagi yang lebih liar lagi. Jahat banget ya Allah sampai begitu. Lebih liar lagi. Karena apa? Mereka tidak memahami ya kan ilmu-ilmu keislaman kita, bagaimana takdir ditetapkan yang harus kita yakinin tanpa kita bantah. Kalaupun toh, karena kita tuh pikiran kita dengan berbagai masukan yang sangat banyak, kondisi milenial saat ini sampai meludak informasi itu, kita nggak mau baca gitu ya. Kalau dulu kita nyari-nyari sampai beli majalah, beli langganan koran kan. Sekarang agak ada yang langganan koran. Dalam tanda kutip ya, ini ada orang langganan koran apa duitnya turah-turah ya. Di sosmed namanya kabar berita nggak ada pernah berhentinya, kan gitu. Maka apabila terlintas pikiran liar tadi, maka segera ya kan lepaskan gas, injak rem, kan gitu. Astagfirullahaladzim, segera beristighfar. Itu rem kita Bapak Ibu sekalian ya. Segera beristighfar apabila kita terlintas pikiran-pikiran liar. Karena kalau dibiarkan itu langsung itu syaitan bertemu teman. Hoi, ini ada pasukan cepat ke sini. Segera bantu saya untuk ini, kan gitu. Yang liar semakin liar kalau itu tidak segera direm. Ya. Oke.
Allah sebagai penutup Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 71 ya. Wallahu waddala ba'dakum ala ba'din fir rizqi ya. Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki. Wah, udah jelas banget ya. Jadi kita sudah nggak bisa, wah Pak Ustadz rezekinya gede, enak. Oh, itu pikiran liar itu. Pikiran kita harus segera istighfar. Karena itu kan kalau orang Jawa itu wang sinawang. Bapak melihat para ustadz enak, duitnya kan apa itu rezekinya banyak. Karena Bapak merasa rezekinya kurang. Sebaliknya Pak Ustadz ini melihat sampean itu juga begitu. Enak banget ya, kita tinggal mendengarkan aja. Kita sebagai ustadz harus menyiapkan materi, kalau salah dibully dan lain sebagainya. Baik, bisa bayangin ya. Jadi wang sinawang gitu ya. Makanya kita harus segera beristighfar kalau hal itu terjadi. Dalam surat Al-Ankabut ayat 62 yaitu Allahu yabsutu rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdirullah innallaha bikulli syai'in alim. Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan dia pula yang menyempitkan rezeki baginya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, Bapak Ibu sekalian, dengan beberapa nas-nas dan penjelasan-penjelasan yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan kita semakin memahami ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, kenapa itu anak-anak kelaparan? Kenapa itu banyak anak-anak meninggal padahal Allah menyanggung rezekinya? Jadi kita mudah-mudahan kita sudah paham, bertambah ilmu kita, bertambah sudut pandang kita, dan tentunya yang paling penting adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kekurangan adalah karena kefakiran saya, kefakiran ilmu saya, mohon dimaafkan. Mohon sarannya yang hikmah untuk kenyamanan bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.